Oke, sekarang kita lihat kondisi saat ini ya, kondisi hari ini. Pak Henry ini sekarang udah tembus 100 juta per hari. Nah, misalkan kemampuan Pak Henry ini 90% lebih bagus dari kita ya. Atau dia rajin, dia pinter, dia cerdas, bekerja siang malam, jauh di atas kita cara kerjanya. Nah, sementara kemampuan kita hanya 10% ya dari Pak Henry. Sekarang Anda bisa hitung. Kalau Pak Henry dalam waktu 5 bulan bisa mencapai penghasilan atau tembus 100 juta per bulan, ya, per hari, 100 juta per hari, maka kita 10%-nya dari dia. Berarti 10 juta per hari. Ini bukan potensi lagi, sudah terbukti oleh top leader kita, sudah dibuktikan. Anggap saja kita memang tidak sehebat dia ya. Hanya 10% dari dia kemampuan kita. Artinya 5 bulan ke depan maka kita akan mendapatkan 10 juta per hari. Ya, bagi Anda 10 juta per hari berharga atau tidak? Layak diperjuangkan atau tidak? 10 juta per hari, 4 atau 5 bulan ke depan. Itu semua keputusan Anda. Ambil keputusan, segera bergerak, tancap gas, gaspul ya. Sukses buat Anda. Semangat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Edri, salah satu member di bisnis ini. Ini sedikit cerita ya. Saya join bisnis ini sebenarnya sudah 4 bulan yang lalu. Tapi karena saya lihat profitnya tidak menarik, ya kurang menarik karena kecil ya, saya tidak jalankan ya, hanya sebagai penonton aja. Maka mungkin nonton pun jarang ya. Jadi saya lupakan begitu saja hanya karena menghargai teman yang menawarkan. Tapi 2 bulan kemudian saya ketemu atau kontek-kontekan, saling menawarkan bisnis dengan leader ya, salah satu top leader di bisnis ini. Waktu itu dia memperlihatkan bonusnya sudah 2 juta per hari. Wah, ini saya mulai kaget ini. Ini kok bisa 2 juta per hari gitu ya. Sementara bisnis saya yang saya jalankan kok belum ada apa-apanya, belum ada hasilnya. Nah, di situ sebenarnya saya sudah mulai berpikir, wah ini bagus ya. Ada keinginan waktu itu saya sudah mau depo ya atau beli NFT yang 250. Tapi tiba-tiba ada juga yang japri saya itu mengirimkan video-video negatif tentang ya penipuan lah, yang tidak benar lah, ya penyalahgunaan video lah, ya. Itu video-video negatif yang saya dapatkan. Akhirnya saya sempat mundur itu, mau beli NFT itu akhirnya mundur, ya. Mungkin kira-kira 3-4 hari kemudian, saya coba kontak-kontak lagi ya. Ternyata ini Pak Henry waktu itu ya, yang top leader ini, itu penghasilannya udah naik jadi 5 juta per hari, ya. Wah, ini saya semakin galau. Mau dilanjutkan, ya ini bisa nanti penipuan, ya saya rugi gitu. Kalau bagi saya 250.000 waktu itu sangat berharga, ya. Nah, 10 hari kemudian, saya cek penghasilannya Pak Henry ini mungkin sudah mencapai 10 juta per hari waktu itu ya. Nah, di sini saya sudah tidak tahan lagi. Di situ saya mulai ambil kesimpulan, saya ambil keputusan ya. Saya lebih baik kehilangan 250.000 daripada melewatkan kesempatan untuk mendapatkan 10 juta per hari. Saya siap. Maka waktu itu saya langsung beli NFT ya. Nah, setelah saya beli NFT, datang lagi video-video berita negatif tentang NFT, tentang X-Toko. Tapi bagi saya itu sudah tidak berpengaruh ya. Saya sudah nekat ya. Dan saya teringat waktu itu nasihat dari Stephen Covey ya. Orang yang tidak berani melangkah itu tidak akan sampai kemana-mana ya. Ingat ya. Orang yang tidak berani melangkah tak akan pernah sampai kemana-mana ya. Nah, setelah itu apapun berita miring atau berita negatif yang masuk, saya sudah tidak peduli ya. Yang target saya, ini saya sudah beli NFT, maka satu-satunya cara saya harus bekerja keras. Bagaimana caranya uang saya secepat mungkin balik. Nah,
Saat itu saya mulai gencar itu presentasi ya, promosi kemana-mana, semua orang di kontak ya, promosi dan sebar link di media sosial ya. Target saya 2 minggu itu balik ya, tapi ternyata alhamdulillah baru seminggu itu udah balik modal ya. Saya lihat, oh ini bonusnya masuk, ini bonus masuk, akhirnya WD. Nah 5 hari kemudian, oh masuk lagi, bisa WD lagi ya. Nggak sampai 2 minggu ya, seminggu lebih lah, itu udah balik modal gitu. Nah ini saya PD-nya mulai naik ya. Nah jadi selama ini ada yang salah gitu dengan saya sebenarnya ya. Mungkin dengan Anda juga, mungkin kita perlu koreksi. Jangan kita samakan kondisi semua orang dengan kita. Kalau bagi saya 250.000 itu terasa besar ya, berharga. Tapi bagi sebagian orang ya, orang-orang pengusaha, bos-bos yang uangnya ratusan juta bahkan miliaran, itu membeli 25 juta NFT 25 juta aja itu hanya seperti mengeluarkan uang 25.000 itulah bagi kita ya. Jadi jangan Anda terlalu pikirkan ya. Kondisi mereka itu ada yang tidak sama dengan kita. Bahkan ketika saya ada yang langsung beli 10 juta, 5 hari habis itu saya perkirakan saldonya sudah lebih setengah juta ya, karena dia dapat 110.000 per hari. Saya kontak, ayo ini bonusnya diambil mas gitu ya. Apa jawabannya? Ya biarin aja dulu bang, dia santai aja kali. Nah Anda bisa lihat, bagi mereka uang setengah juta itu tidak ada harganya gitu ya. Makanya mereka santai aja ya. Jadi jangan samakan dengan kita kondisinya. Bagi kita berat, bagi kita besar 250.000. Nggak apa-apa, kita masuk, kita jalankan. Nah nanti kita akan menemukan orang-orang yang kondisinya jauh lebih baik di atas kita ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi, terus action, sukses buat Anda.